pembahasan kita, jadi pembahasan bab yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan gerak. Gerak pada garis lurus. Kita bahas satu persatu, ini secara konsep-konsep dasar kita bahas agar bisa paham. Yang pertama, kita pahami apa itu gerak. Benda dikatakan bergerak jika, jadi ketika dikatakan bergerak itu jika kedudukan atau posisinya, ya, kedudukan atau posisinya itu senantiasa berubah, terhadap keracu. Posisi atau kedudukan itu adalah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu. Nah, ini letak benda pada suatu waktu. Jadi saat waktu ini di mana benda itu, nah itu namanya kedudukan. Nah, kemudian apa itu keracu? Keracu itu sebenarnya kerangka acuan. Jadi bahasa dari saya sendiri. Jadi keracu itu adalah kerangka acuan. Nah, kerangka acuan itu adalah tempat peristiwa atau sarana bagi seorang pengamat untuk menentukan saat dan tempat sebuah peristiwa. Jadi sarana bagi seorang pengamat itu tempatnya di mana untuk mengamati sebuah peristiwa, itu posisi dasarnya dia di mana. Bisa juga diistilahkan, kalau dalam istilah adalah suatu sistem koordinat di mana pengamat melakukan pengamatan. Jadi itu sistem koordinat di mana pengamat melakukan pengamatan, Oke, kita ambil contohnya, penerapannya. Ada drone. Sekarang jadi ini ada drone. Drone itu gambarnya bagaimana? Ada drone gini kan? Ini drone corona. Nggak tahu nih drone apa nih? Drone corona. Misalkan kerangka acuannya ini adalah sistem koordinatnya, itu adalah di sebelah sini. Kita ambil ini kan drone ya, di atas berarti Z. Nah, ini kerangka acuannya di sini. Misalkan di titik ini, jadi ini X, Y, kemarin sudah, ini Z, kemudian. Nah, ini misalkan kondisi awal jaraknya masih di sini, masih di 0. Di sini misalkan ketinggiannya berapa, misalkan ketinggiannya ya Z. Ini X-nya 0, Y-nya 0. Ini kondisi awal. Drone ini misalkan bergerak jika kedudukan posisinya senantiasa berubah. Nah, berarti dia bergerak. Bergeraknya kemana? Misalnya ini bergerak di sini, pindah di sini, B misalkan, pindah di sini. Terus setelah itu nanti nggak tahu kemana, bulat terus muter-muter gini, bermanuver sampai sini. Jadi misalnya ini di kondisi kita tentukan, misalkan ini di kondisi di titik A, ya, titik A di sini, titik B di sini, titik C misalkan nanti di sini, titik D di sini, di titik E. Ya, dia gerakannya seperti itu. Kok dikatakan bergerak? Ya karena kedudukan posisinya senantiasa berubah. Pertama di sini, kemudian di sini jaraknya segini, kemudian terhadap ini berubah lagi, terhadap ini berubah lagi, terhadap ini berubah lagi. Jadi berubah-ubah. Keracunya adalah ini, sistem ini X, Y, Z. Keracunya adalah sistem koordinat yang di sini. Ini semuanya masih dalam kerangka acuannya. Posisinya letak benda pada suatu waktu, jadi letak benda pada suatu waktu. Jadi kita ambil misalkan letak bendanya itu di mana? Di titik A, di titik B, di titik C, di titik D. Gitu. Nah, ini titik-titik warna biru ini disebut sebagai lintasan.
lintasan. Ini istilah-istilahnya harus paham dulu nanti, karena untuk terkait dengan pembahasan ke depannya. Ya, lintasan berarti lintasan adalah tempat kedudukan, ya, tempat kedudukan titik-titik yang dilalui benda. Ya, itu lintasan. Ada pertanyaan selanjutnya, yaitu terhadap keracu berapa jaraknya di sini, berapa jarak tempuhnya, berapa perpindahannya. Nah, sekarang untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jadi berbeda antara jarak itu versus perpindahan. Nah, ini berbeda. Jadi bedanya di mana bedanya? Jadi kalau ini ya, ini bedanya ini. Kalau jarak ini besaran skalar, dia memiliki nilai tapi nggak punya arah. Kalau yang ini besaran vektor, arahnya diperhitungkan. Selain nilai, arahnya juga diperhitungkan. Jadi untuk memahami jarak versus perpindahan, kita langsung aplikasikan. Jadi kita terapkan langsung. Penerapannya bagaimana sendiri. Ini misalkan ada robot cicak, lintasannya, jadi lintasannya dia bergerak dari pertama dari sini, misalnya titik A, terus dia bergerak lurus sini, pindah ke titik B. Misalkan ya, jaraknya ini 8 meter, terus dia tegak lurus serong kanan ke C, misalkan 6 meter. Pertanyaannya, berapa jaraknya, jarak tempuhnya, berapa lintasannya? Nah, jadi seperti itu. Untuk memahami nanti pengertiannya apa, ini langsung ke terapan langsung. Jaraknya berapa? Jarak tempuhnya. Perpindahannya berapa? Nah, langsung kita pahami. Jadi kalau dikatakan yang dicari adalah jarak, maka itu tinggal AB tambah BC. 8 tambah 6 ketemunya 14 meter. Ini namanya jarak. Jadi jarak tempuhnya. Lah kalau perpindahan bagaimana? Kalau perpindahan itu berarti pindahnya dia itu berarti dari A ke C. Nah, itu perpindahannya. Jadi AC sama dengan Pythagoras, akar AB kuadrat plus BC kuadrat. Berarti 8 kuadrat 6 kuadrat berapa? 100, yaitu 10 meter. Nah, berbeda kan? Nah, coba Anda lihat. Jadi jaraknya itu adalah 14 meter, perpindahannya itu 10 meter. Jadi berbeda. Beda, itu perbedaannya. Nah, sekarang pengertiannya berarti apa? Nah, kita akhiri dengan pengertiannya berarti apa itu jarak, apa itu perpindahan. Berarti ya, jarak kalau Anda lihat tadi, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa apa itu jarak? Ya, panjang apa nih, lintasan ya, panjang lintasan yang ditempuh dalam waktu tertentu. Nah, ini namanya jarak dalam selang waktu tertentu. Sedangkan perpindahan artinya apa? Berarti dari sini perpindahan ini sampai sini hanya awal sama akhir aja. Perubahan, nah jadi beda nih ya, perubahan kedudukan suatu benda
dalam selang waktu. Selang waktunya berapa? Dari A ke C ini berapa? Jadi perubahannya beda ya, ini panjang lintasan, jadi semua lintasannya. Tadi udah tahu apa itu lintasan, tadi udah dibahas. Kalau yang ini perubahan kedudukan, apa itu kedudukan atau posisi? Ya dilihat hanya kedudukan awal dan akhir, itu namanya perbedaannya. Jadi, untuk menjawab ini, pahami dulu arah mata anginnya. Kita tetapkan dulu arah mata anginnya. Nah, kita bahas, kita analisis satu persatu. Pertama, napak tilas dulu. Jadi pertama napak tilas dulu. Oke, dari A ke B. Misalkan A-nya kita taruh di sini. Misalkan ini titik A. Ya, dimulai dari titik B 600 meter ke arah utara. Utara berarti ke atas. Sud. Ya, ini berarti titik B. B di sini. Ini 600. Ya, kemudian ke titik C 400 meter ke arah barat. Barat itu ke sini, kiri. Berarti 400 meter ke barat di sini. Ini 200. Sehingga sisanya di sini 600, berarti 400. Nah, ini sampai sini D ke E itu 700, sudah kepotong 400, berarti masih sisa 300. Nah, sehingga apa itu perpindahannya adalah ini. Nah, ini perpindahannya. Jadi kalau kita potong begitu menjadi begini gambarnya. Ini perpotongannya A berarti 400, ini 300. Tentu Anda langsung tahu ini kira-kira 400 300 apa itu, kita hitung dulu. Kalau dikatakan jarak, ini yang paling mudah tadi, jarak itu semuanya di total, arahnya nggak usah dipikirkan. Berarti A, B, B, C, C, D, D, E. Jadi nggak usah dipikirkan arahnya. Ini skalar, besaran skalar, hanya nilai saja, skalar. Iya, jadi ini hanya nilai saja, sehingga ini hanya besaran skalar. Gitu. Nah, terakhir untuk menutup perjumpaan ini, sekarang perpindahannya. Perpindahan itu adalah titik awal, titik akhir. Jadi titik awal, titik akhir. Jadi hanya A ke E saja, yang lainnya nggak usah dipikirkan. Berarti ini 400 kuadrat 300 kuadrat meter. 345 Pitagoras, masih ingat kan Pitagoras 3. Jadi 500. Kira-kira seperti itu untuk pembahasan perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Saya kira sudah jelas. Dari saya sekian dulu, ada kekurangannya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube kami ini dengan belajar fisika secara mudah dan gamblang dan singkat, intinya inti, core the core. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.